Ya teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya akan review suatu casing terbaru dari Venom RX yang dimana tipenya MATX dan juga Aquarium serta lebih bagus daripada yang serinya S5. Katanya seperti itu sih dari segi deskripsinya. Dan di sini ini adalah Venom RX Diamond S6 yang dimana tersebut kalau yang saya lihat di bagian dalam sini dia itu ada support bracket untuk eMATX atau yang dimana maupun support 4 slot lah. Jadi terbilang ini lebih bagus dan juga bagaimana kualitasnya yang ada di sini. Sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah itu ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama yang ada di sini ini boxnya dan juga ini casingnya. Aku bacakan dulu dari segi spesifikasinya dulu di bagian belakang yang ada di sini ya. Atas spesifikasinya. Untuk spek yang ada di sini dari segi graphic cardnya support sampai di 320 mm. Jadi triple fan dia itu bisa masuk lah. Jadi nyaman untuk panjang yang ada di sini sampai ke sini. Tapi tergantung GPU kalian. Tapi rata-rata triple fan juga aman lah. Dan juga CPU coolernya heatsink dia itu support sampai di 157 mm. Jadi bisa dibilang ini juga support semuanya atau hampir lah. Kebanyakan tersebut di 155, 157 dan juga ada beberapa yang 158 sampai di 160. Tapi ini masih aman. Dan juga tipe motherboardnya support MATX dan juga ITX. Kalau yang ATX nggak bisa karena dia itu kecil dari segi tipe casingnya. Seperti yang kalian lihat ini, dia itu kecil casingnya. Dan juga dari segi harddisk yang support sampai 2 serta SSD support sampai 2. Kita lihat aja nanti habis ini dari segi harddisk maupun SSD nya. Dan juga I/O panelnya ada USB 3.0 ada 1, USB 2.0 ada 1, HD audio dan juga tombol power maupun reset ya, standar lah di bagian atas ini. Dan juga untuk coolingnya, untuk fan di bagian samping support dual fan 12 cm maupun 14 cm. Di bagian atas support 2 fan aja yang 12 cm serta di bagian belakang support 1 fan. Di bagian bawah sini sebenarnya bisa sih untuk bottomnya 12 cm ada 2. Dan juga untuk lainnya radiator support sampai di 280 mm di bagian atas. Di bagian samping cuma support 12 cm, di bagian atas support 12 cm maupun 14 cm. Dan nanti kita coba di 240 mm dari segi radiatornya saya pasang di sini. Dan kurang lebih seperti itu sih dari segi spesifikasinya. Aku kasih bawah dulu boxnya supaya tidak rame. Dan di sini action figurnya pindah ke sini. Ini. Dan di sini untuk casingnya ini dibanderol di harga 350.000. Sangat murah lah daripada di Diamond S5. Dia itu di sekitaran 400 ribuan, belum free fan sama sekali. Apalagi ini juga belum free fan sama sekali. Yang dimana paling murah lah cuma di 350.000 dan banyak keunggulannya juga. Seperti contoh yang ada di tempered glassnya, ini tempered glass. Dan juga bagusnya dia itu bukan tipe baut, tapi tipe baut di bagian samping ini tinggal dibuka dulu baut di bagian ujung-ujungnya. Tipe baut tersebut yang 4 sisi ya, tapi kalau yang ini cuma digeser aja. Kita buka dulu di bagian samping ini, bentar, dan lalu kita tarik dari samping ya. Bagusnya seperti itu sih, di harga terjangkau menggunakan tipe geser. Dan juga di baut di bagian belakangnya aja ini terbilang udah bagus. Berbeda seperti di harga yang murah, dia itu di baut 4 sisi di bagian kiri, kanan, atas, bawah seperti itulah. Ini terbilang bagus. Dan juga tempered glass, hati-hati untuk memegangnya. Aku kasih bawah dulu supaya tidak rame. Dan di bagian sini dia tuh ada emblem Venom RX yang di bagian tersebut dia itu berdiri. Ini timbul ya, bukan melekat atau stiker. Terbilang ini juga ada bagus. Di bagian depan sini juga bisa dilepas sih, tinggal dilepas saja bautnya di bagian dalam sini. Tapi untuk ini saya tidak akan membongkar di bagian depannya ya. Kita cek aja di bagian dalam ini yang dimana serinya S6 ada tambahan slot di bagian samping sini yang dimana tersebut untuk support tipenya OPPO eMATX atau 4 slot RAM. Meskipun dari segi tampilannya dia itu akan menutupi dari segi fan di bagian belakangnya, tapi nggak masalah sih. Yang bagusnya ini udah dikasih bracket tambahan supaya lebih kencang atau kuat lah buku kalian ditaruh di bagian dalam sini. Ini terbilang bagus. Atau nilai plusnya lah untuk serinya S6. Dan di bagian sini dia standar pada umumnya lah, ada segi fannya, dan di sini juga ada radiator space untuk di bagian atas. Di atas ini ada dust filter juga, support sampai di 14 cm. Ini sangat lebar sekali. Untuk air portnya di bagian atas ini sudah saya sebutkan tadi. Di bagian belakang ya standar pada umumnya lah seperti yang ada di sini. Tipenya tersebut yaitu lepasan ya, bukan di baut untuk slot PCI-nya. Di sini ada power supply-nya, serta di sini ada bracket harddisk. Kita buka dulu dari segi di bagian belakangnya. Dari segi belakang sih ya ada kurangnya sih kalau aku pribadi ya, yang dimana tersebut di bagian dust filter. Dust filter yang dimana di bagian belakang ini dia tuh belum ada untuk penyaringnya
mengambil udara dari luar ke dalam, karena di bagian fan di bagian samping ini dia itu mengambil udara dari luar ke dalam, apalagi di bagian samping sini juga sama seperti fan power supply yang dimana tersebut supaya tidak debuan lah. Jadi kurangnya di bagian ini sih dust filternya, tapi di harga terjangkau ya masih aman-aman aja sih, tinggal tambah aja atau beli lagi dust filter sekitar di harga 50.000 sampai di 100.000 kalau misal dual ya ini, dan juga yang ada di bagian sini ini tipenya flat juga. Untuk dari segi tampilan yang ada di sini, kabelnya tersebut dia tuh flat hitam semua. Meskipun USB 3.0 nya tersebut dia tuh tebal, ini nggak masalah sih, terbilang sudah bagus warna hitam. Dan juga di bagian sini ada bobotnya semua standar pada umumnya, buat mupo, dan juga ada kabel disknya. Di sini ada slot untuk hard disk maupun SSD. Kalau hard disk emang bener sih support 2 kalau misal ditumpuk di sebelahan. Kalau misal SSD bisa dikasih di bagian sini satunya lagi sih ya bisa dikasih kemana aja lah. Di bagian bawah sini juga bisa sih karena ada slotnya juga, tapi tertutup dengan power supply karena power supply di bagian belakang sini. Tapi yang ini udah bagus. Dan di bagian belakang sini dari segi kelebaran manajemen kabel ini ya contohnya sekitar 3-4 cm lah, terbilang ini sangat lebar sekali. Dan juga cara pemasangan kabel-kabel di bagian dalam sini pastinya sangat simpel, karena sebelumnya satu perakit PC menggunakan ini dia itu sangat longgar lah dari segi perkabelannya, jadi ini aman lah. Kalau kan nanti saya kasih fotonya aja bagaimana penampakan di bagian dalam yang ada di sini, kurang lebih seperti itu. Dan lanjut di bagian bawahnya. Untuk bawahnya ini ya ada kurangnya sih, yang dimana tersebut tidak ada dust filter di bagian bawah sini, tapi ini juga opsional karena dia itu tidak memasang fan di bagian bawah di sini ya. Kalau misalnya memasang fan di bagian bawah, jadi harus wajib membeli dust filter supaya mengambil udara dari luar ke dalamnya tersebut, debu-debu tidak masuk. Tapi nggak masalah untuknya itu, ini masih opsional. Dan juga di sini ada kaki casing yang tersebut berbentuk hampir kerucut, ya agak lucu sih, berbeda seperti pada umumnya. Dan juga di sini ada untuk busa peredamnya, terbilang ini udah cukup bagus. Seperti itu aja untuk penjelasan dari saya dari segi casing yang ada di sini. Previewnya apakah worth it atau tidak di harga 350.000 tipe aquarium yang dimana seri terbaru dari Venom RX. Dan kita akan bahas saja habis ini dari segi sirkulasi udaranya apakah 1:1 atau tidak, dan juga kelebihan serta kekurangan di casing yang ada di sini. Itu aja, lanjut ke reviewnya. Yuk. Lanjut yang pertama dari segi pengujian suhunya, kalau tanpa kaca di bagian samping dan juga pakai kaca di bagian samping. Yang pertama tanpa kaca dulu, untuk minimal yang mendapatkan di 33 derajat dan juga maksimalnya di 61 derajat. Dan lalu pakai kaca di bagian samping, untuk minimal yang mendapatkan di 33 derajat serta maksimalnya di 61 derajat. Dan kalau kita bandingkan dia itu sama, 1:1, bisa dibilang ini best airflow. Sirkulasi udaranya dia itu sempurna jika tanpa kaca ataupun pakai kaca di bagian samping. Lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup seperti di pengujian sebelumnya. Sirkulasi udaranya dia itu sempurna 1:1. Lalu yang kedua, support CPU cooler sampai di 157 mm. Bisa dibilang ini semua CPU cooler masih bisa masuk, tapi tergantung di CPU coolernya yang tinggi banget di atas 158 atau tidak. Tapi 157 rata-rata masih bisa masuk. Dan juga radiator up to sampai di 280 mm atau yang 14 cm dual fan di bagian atas, cuma bisa di bagian atas menggunakan radiator dual fan. Kalau di bagian samping cuma di 240 mm. Dan juga GPU up to sampai di 320 mm. Dual fan, triple fan bisa masuk untuk yang ada di sini. Karena triple fan rata-rata di 300 mm. Lalu yang ketiga, tempered glassnya tipe geser atau dibaut di bagian belakang. Dibaut lalu dibuka dan juga digeser dari segi tempered glassnya. Bukan dibaut 4 sisi di bagian depan, bisa dibilang ini bagus, di harga terjangkau. Lalu yang keempat, support Mobo tipe MATX yang 4 slot RAM, yang dimana di bagian samping kanannya dia itu ada extender atau slot baut untuk Mobo yang lebar. Jadi bisa dibilang ini bagus, yang dimana tersebut dia itu bisa lebih kencang lah untuk Mobo menempel di casing. Lalu yang kelima, support hard disk maksimal 2 dan juga SSD maksimal 2, seperti gambaran yang ada di sini. Kalau hard disk sih di bagian atas saja ya,
dia itu ada bracketnya, bisa dibolak-balik maupun ditumpuk. Tapi kalau yang SSD bisa di mana aja maupun di bagian bawah power supply. Lalu yang keenam, kabel front I/O dan juga audio USB dia itu flat hitam semua, seperti gambaran yang ada di sini. Meskipun USB 3.0-nya dia itu agak tebal, tapi nggak masalah sih untuk yang itu. Yang penting berwarna hitam flat semua. Untuk rata-ratanya, seperti gambaran yang ada di sini. Lalu yang ketujuh, terdapat rongga atau space up to sampai di 3 cm di bagian belakang casing untuk manajemen kabel supaya gampang ditutup dan juga dirapikan. Kalau yang ada di sini, dia itu banyak space-nya lah, jadi aman. Bisa ditutup secara mudah. Lalu yang kedelapan, ada karet atau busa di bagian kaki casing, yang dimana tersebut tipenya agak kerucut ya di kakinya, serta ada busa di bagian bawahnya untuk meredam getaran dan juga aliran listrik. Bisa dibilang ini bagus. Lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, tidak ada dust filter di bagian samping dan juga di bagian bawah, dan bisa berefek kedebuan dalam jangka waktu yang dekat atau kurang lebih di 6 bulan lah. Karena di bagian samping untuk mengambil udara dari luar ke dalam, dan apalagi di bagian samping satunya untuk power supply, dia itu malah bisa lebih debuan. Dan lebih baik membeli dust filter tambahan di bagian belakang samping untuk yang ada di sini. Dan kalau misal di bagian bawah itu opsional. Kalau misal tidak memakai fan di bagian bawah, tidak usah pakai dust filter, nggak masalah. Kalau misal pakai fan di bagian bawah, wajib pakai dust filter juga untuk mengambil udara dari luar ke dalam. Lalu yang kedua, belum menemukan lagi, silahkan komen aja di bawah. Menurut kalian, apa kekurangan casingnya ini? Setelah memakai casing ini ataupun sudah melihat video ini. Kalau misal ada kelewatan, silahkan komen aja di bawah untuk diskusi bareng. Intinya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 360.000 tipe Aquarium MATX, apakah ini bagus atau tidak? Bisa dibilang ini bagus. Yang membedakan dari segi tipe mobonya tersebut, dia tuh support 4 slot RAM, yang dimana ada extendernya lah di bagian samping kanan. Berbeda seperti tipe Aquarium pada umumnya di harga di bawah 400.000. Dan apalagi tempered glassnya, dia tuh tipe geser, ini pun juga bagus, berbeda seperti yang lainnya, serta dia tuh best airflow 1:1 dari segi sirkulasi udaranya. Meskipun ada kurangnya dari segi dust filter, itu ya ada harga, ada kurangnya juga. Tapi bisa dibenahi atau bisa diakali lah untuk membeli dust filter di bagian samping, itu yang utama. Jadi ya wajar ya, ada kelebihan, ada kekurangannya untuk casing yang ada di sini. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Venom RX Diamond Continental S6. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review power PC seperti contoh yang ada di sini, casing, SSD, CPU cooler maupun yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.